Baik kakak-kakak, sudah saya mulai merekam pada kakak-kakak semua, dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Saya akan pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua yang hadir di virtual ini. Tentunya ini adalah awal pada pertemuan kita yang seyogianya tadi malam, namun karena terkendala jaringan, barulah saat ini kita memulai awal pertemuan kita. Ya, kepada Kak Guru dimatikan mikrofonnya. Bentar Bang ya. Guru dimatikan mikrofon. Siap Bang. Untuk berikutnya, pada saat ini kita akan memulai orientasi kita, di mana pada pagi hari ini ada kita 1 JP orientasi dan 1 JP untuk refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Tentunya pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran Inilah materi kita pada pagi hari ini, kakak-kakak. Yang pertama adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Berikutnya, selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kepada kakak-kakak semua, sebelum kita masuk pada materi, tentunya ada perkenalan diri kepada kakak-kakak semua. Nama saya Berangkat Telau Manua, tempat mengajar SMA Negeri 2 Tomah. Dan selanjutnya saya mohon kepada kakak-kakak semua untuk memperkenalkan dirinya, untuk menyebutkan nama dan di mana tempat mengajar. Dipersilahkan kakak-kakak langsung menghidupkan mikrofonnya. Kepada Kak Eka, pertama Kak Eka Hulu untuk memperkenalkan namanya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Kak Fasil. Perkenalkan, nama saya Eka Damai Hulu, tempat tugas SD Negeri 075100 Hili Dohena, Kecamatan Sidori, Kabupaten Selatan. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Kak Immanuel Duru untuk menyebutkan namanya dan tempat sekolah. Ya, terima kasih Kakak Fasil. Perkenalkan, nama saya Immanuel Duru dari sekolah SMA Negeri 1 Tomah, Kecamatan Tomah, Kabupaten Selatan. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua, kepada Kak Alian untuk mempersilahkan. Saya persilahkan. Oke, nama saya Alian Duru, tempat tugas saya dari SMA Negeri 1 Lelematua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua, dan untuk itu pergunakan fitur chat, di mana pada materi kita pada hari ini adalah perkenalan diri, dan tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda, dan jelaskan alasannya. Contohnya nama peserta, nama benda, dan alasan. Jadi itu silahkan tulis di fitur chat.
Kepada kakak-kakak semua, agenda kita pada hari ini adalah 90 menit, di mana pada materi orientasi program PKG PJOK 45 menit. Di sini terdiri perkenalan sudah tadi, pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, pengantar lakukan modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, dan perkenalan fasilitator dan peserta sudah kita lakukan barusan. Untuk modul 1.1 tatap maya 145 menit, maka yang pertama di situ adalah pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kedua, mengapa refleksi. Ketiga, tindakan rutin dan tindakan refleksi. Berikutnya, apa itu refleksi dan 7 karakteristik pada praktik mengajar refleksi. Analisis cerita. Jadi itulah salah satu agenda kita yang kita laksanakan di dalam acara Zoom pada hari ini kakak-kakak. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Di sini ada pertanyaan pemantik kepada kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Maka langsung saja kepada kakak-kakak untuk memberikan suatu penguatan tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Kepada kakak langsung dihidupkan mikrofon untuk memberikan suatu penguatan. Baik, sambil memikirkan tentang tujuan pembelajaran PJOK di sekolah, maka yang pertama tujuan pembelajaran PJOK di sekolah ini adalah pembelajaran PJOK yang menyenangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Itulah salah satu tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Ya, saya ulangi kembali. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Itu tujuan pembelajaran tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi kepada kakak-kakak dipersilakan apabila ada menurut kakak-kakak tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Langsung dihidupkan mikrofonnya atau new-nya untuk bisa berkomunikasi. Dengar suara saya? Dengar, Bang. Jelas Kak, jelas. Jelas ya. Oke, dipersilakan kepada kakak-kakak. Jam istirahat telah selesai. Silakan Anda memasuki ruang kelas masing-masing dan Bagaimana kakak-kakak? berikutnya. Mohon perhatian. Jam pelajaran keempat segera dimulai. Ya. Silakan Kak. Silakan Kak Immanuel. Iya, izin kakak. Kalau dari saya Pak, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK? Yang pertama itu menciptakan PJOK yang nyaman kepada siswa, lebih-lebih keaktifan lokomotor dan efektifnya, Pak. Karena saya berada di SMA, jadi kayaknya di SMA ini kan seharusnya sudah membutuhkan namanya
olahraga yang lebih spesifiknya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pendapat Kakak tentang tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kepada kakak-kakak yang lain dipersilahkan. Ya, izin Kak. Silakan. Ya, menurut saya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu yang pertama adalah melalui pembelajaran PJOK mampu mengembangkan secara fisik maupun secara mental atau emosional peserta didik dalam segi kegiatan, sehingga siswa tersebut ketika misalnya ada hal-hal yang terpendam dari dirinya mampu dikembangkan di pembelajaran PJOK tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hulu. Dan apabila ada dari pendapat-pendapat kakak-kakak dipersilahkan. Baik, karena memang tidak ada lagi, maka materi kita pada selanjutnya adalah apakah betul PJOK untuk prestasi? Tentunya data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia, tentunya di dalam perkembangan olahraga di Indonesia tentang pembelajaran PJOK artinya menunjang. Ya. Menurut kakak-kakak, apakah di dalam pembelajaran PJOK ini menunjukkan prestasi atau tidak di Asia Games? Baik, tentang pembelajaran PJOK di Asia Games 40 tahun terakhir, tentunya pembelajaran PJOK ikut berperan aktif. Salah satu contoh adalah perekrutan O2ASN dari tingkat daerah, tingkat kabupaten, kota, bahkan pun provinsi. Sehingga itu salah satu menunjang prestasi pembelajaran PJOK di Asia Games ini. Berikut, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Di dalam pembelajaran PJOK, apakah dikatakan pembelajaran PJOK ini butuh hiburan atau tidak? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai untuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan? Jadi tentunya ini adalah suatu penguatan kepada kita semua, ya, penguatan kepada kita semua sebagai guru olahraga di setiap sekolah kita mengajar. Maka ini sangat dibutuhkan namanya badut. Ini gambar apa ini kakak-kakak? Badut itu. Badut Kak, badut. Badut. Baik, ini badut. Ya, tentu terima kasih kakak-kakak bisa menjawab dan bisa melihat. Yang pertama, di dalam pembelajaran PJOK ini sangat membutuhkan hiburan, di mana pada saat pembelajaran ini artinya kadangkala ada siswa yang mungkin tidak tidak senang dengan contohnya materi sepak bola. Maka dengan kita membuat suatu hiburan atau lelucon di dalam pembelajaran kita, maka siswa tersebut ikut aktif untuk memperhatikan atau ikut aktif untuk terlibat di dalam pembelajaran sepak bola tersebut. Maka dibutuhkan kadangkala namanya hiburan ataupun badut yang mungkin kita modifikasi kita pada pembelajaran ini, sehingga siswa ikut untuk berperan aktif lewat lelucon ataupun hiburan yang ada di yang kita buat.
yang kita lakukan di dalam pembelajaran PJOK baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat teori maupun pada saat praktek. Berikut, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Tentu di dalam ini disampaikan ke kita, kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Tentu kakak-kakak sudah melihat gambar apa ini kakak-kakak? Ini gambar apa ini kakak-kakak? Kegiatan peserta didik, Kak. Kegiatan peserta didik. Apa yang dilakukan di situ kakak-kakak di gambar ini? Sepertinya Pak lagi menonton ini Pak. Lagi menonton sesuatu kegiatan, iya. Baik. Yang ini kakak-kakak? Lagi gotong royong. Royong, Kak. Baik. Ini lagi diskusi. Ya, diskusi atau kerja kelompok sama gurunya itu. Iya, baik. Artinya terima kasih sudah bisa menjawab kakak-kakak tentang ini. Yang ini gambar ini adalah menandakan siswa atau peserta didik sedang baris atau melakukan kegiatan baris untuk melakukan sesuatu atau kegiatan atau cabang olahraga yang lain yang dipandu oleh bapak gurunya ini yang pakai topi. Berikut ini adalah siswa sedang gotong royong. Memang di dalam pembelajaran PJOK ini dilarang siswa untuk bergotong royong di dalam kelas atau di luar, tetapi mereka hanya melakukan aktivitas, ya, melakukan aktivitas. Jangan-jangan selama ini setiap selesai kegiatan olahraga maka disuruh siswa untuk bergotong royong atau pungut sampah. Maka itu sekarang dilarang, tidak boleh untuk disuruh anak-anak untuk gotong royong dalam artian pungut sampah atau segala macam. Tentunya di dalam hal ini adalah kegiatan mereka adalah kebugaran jasmani. Salah satu contoh seperti latihan senam ataupun latihan apa yang kita praktekkan kepada peserta didik kita, tetapi itu fokus, ya, fokus, tidak ada tambahan masalah pungut sampah lah atau angkat pasir lah atau angkat batu lah, ya, jadi tidak seperti itu. Artinya fokus mereka untuk melakukan gerakan yang kita berikan kepada mereka. Artinya dalam cabang olahraga yang sudah kita praktekkan kepada mereka. Itu. Ya. Berikut di sini adalah ibu guru dan siswa sedang diskusi kelompok. Ya, tentu dalam pembelajaran PJOK dibutuhkan namanya diskusi kelompok agar siswa bisa berperan aktif untuk bagaimana supaya pembelajaran PJOK ini lebih mengerti, lebih berperan aktif peserta didik untuk pembelajaran PJOK. Berikut PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada namanya di sini jogging, ya, tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen, berperan. Artinya di dalam jogging ini artinya peserta tidak bukan unsur paksa untuk bergerak, ya, bukan unsur paksa seperti contoh kita suruh anak-anak untuk melakukan passing bawah di dalam permainan bola voli. Namun siswa tidak mau. Tetapi bagaimana cara kita itu untuk siswa itu lebih senang untuk melakukan gerakan passing bawah. Ya. Artinya tidak terpaksa, tidak karena memang takut, tidak, tetapi karena memang
lahir dari lubuk sendiri, dari hati siswa itu senang. Itu namanya jogging. Kalau enjoying tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan. Artinya, semua peserta didik, seperti gender ini laki-laki dan perempuan, artinya semua rata. Contoh, di dalam permainan bola voli tadi, semuanya yang selama ini yang kita alami adalah hanya yang pintar main bola voli saja yang bisa melakukan gerakan passing bawah. Tetapi seperti perempuan, maka tidak bisa tidak diikut sertakan. Tetapi itu adalah kurang efektif. Tetapi bagaimana cara kita supaya laki-laki dan perempuan artinya bisa melakukan gerakan passing bawah. Artinya keseluruhan tidak ada memandang gendernya, ya, tidak memandang gendernya. Jadi itu salah satu PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi itu sebelum saya lanjutkan, apabila ada penguatan-penguatan dari kakak-kakak dipersilahkan. Baik, karena tidak ada maka kita lanjutkan. Jalan di situ kakak-kakak. Jalan, berputar. Berputar. Jelas Kak, jelas. Jelas ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pengantar lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Di sini ada materi, ya, ada materi kita di mana pertama lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Berikut, ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Yang pertama adalah praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan inti, penutup, rekam, praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Artinya, kakak-kakak nanti artinya mengambil video pembelajaran selama 30 menit tanpa editan. Yang ada di dalamnya di situ adalah pembukaan, berdoa, dan gerak pembelajaran inti dan penutup. Artinya tidak ada editan video tersebut dan nanti akan diunggah di 2.1. Batas waktu pengunggahan adalah 18 Oktober supaya kakak-kakak bisa memfotokan ini supaya tidak terlambat untuk mengunggah, ya. Saya ulangi kembali, kakak-kakak silahkan ambil video pembelajaran selama 30 menit. Yang ada di dalam video pembelajaran itu adalah pembukaan, inti, artinya pembukaan berdoa, ya. Kedua, materi yang kita sampaikan itu namanya inti. Yang ketiga adalah penutup, ya, penutup. Ini pembelajaran ini dilakukan di luar kelas, bebas mana yang kakak-kakak pilih, ya. Pembelajaran ini adalah dilaksanakan di luar kelas, ya. Seperti contoh di dalam ini kita ambil futsal. Yang pertama kita bariskan
siswa. Setelah itu kita absen. Setelah itu berdoa. Baru melakukan gerakan inti apa tentang masalah futsal untuk mempraktekkan di depan siswa, dan siswa juga ikut untuk melaksanakan, ya. Siswa tersebut ikut untuk melaksanakan. Dan berikutnya ada penutup. Penutup ini silakan kembali setelah selesai gerakan inti yang kita beritahukan kepada siswa, maka silakan dikumpulkan kembali untuk mengecek siswa dan melakukan pendinginan karena sudah melakukan gerakan inti ataupun sudah melakukan praktek. Ya, itu selama 30 menit itu dilaksanakan di luar kelas. Kalau ini seperti praktek, tetapi ini harus jelas bahasa atau jelas suara kita untuk kita berkomunikasi kepada peserta didik tersebut. Batasnya adalah 18 Oktober. Silahkan difotokan oleh kakak-kakak biar tidak terlambat nantinya. Dan akan diunggah di modul 2.1. Ya, modul ini ada paling nomor 5 itu paling bawah. Ya, modul 2.1. Jadi itu kakak-kakak, apa ada yang dipertanyakan tentang ini kakak-kakak? Dipersilahkan. Halo kakak-kakak, dengar suara saya kakak-kakak? Ya, silakan. Ketua, diapakan aja dulu itu ketua, dikirim di grup saja dulu itu karena nggak nampak di sini itu. Oh, nggak nampak. Dikirim aja nanti di grup itu biar lebih jelas lagi. Kalau hanya kita fotokan aja kurang jelas. Oh, baik, terima kasih kak. Ada lagi pendapat kakak-kakak? Baik, kalau sudah jelas, tentunya kita akan melanjutkan pada materi kita. Izin ketua, Ya. mau bertanya tentang tugas yang ketua sampaikan tadi, bahwasanya kita membuat video dengan berdurasi 30 menit. Jadi yang saya tanyakan ini ketua, di modul 2.1 itu baru dibuka tadi yang saya lihat di sini 8 Oktober. Tetapi batas tadi yang ketua sampaikan bahwasanya tanggal 18 berapa tadi? Bulan berapa tadi ketua? Oh iya, maaf tadi, 8 ya, 8 Oktober. Ya, saya lihat tadi. Oke, 8 Oktober ya, 8 Iya. Oktober. Ya. Baik, terima kasih kakak. Masih ada waktu sebulan lagi ketua ya. Iya. Oke. Tapi lebih cepat lebih bagus kakak-kakak untuk mengunggah videonya kakak-kakak. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Kak Suasani? Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Kepada kakak-kakak semua, marilah kita menciptakan pembelajaran ini menyenangkan dan sepanjang hayat. Artinya bermakna dan berharga bagi peserta didik. Berikut ada sini, mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Di sini apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Ini bisa dijawab nantinya lewat Jamboard. Ada 3. Berikut
apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu salah satu harapan kita dan dituliskan nanti di skinot ya. Saya bagikan skinot kepada kakak-kakak untuk bisa dibuka. Silakan kakak-kakak, sudah saya kirim di chat kita. Silakan dibuka. Sudah bisa terbuka kakak-kakak? Proses Kak, proses. Ya. Kalau sudah bisa dibuka kakak, kasih jempol kakak-kakak ya.
Halo kakak-kakak, sudah? Karena sudah ini kita mengajar, masih banyak lagi materi kita, maka silahkan dikirim dan ini berapa saja yang bisa dikerjakan kakak-kakak. Halo. Halo kakak-kakak. Ya Kak. Kalau ini berapa saja yang dikerjakan, sudah kita masuk pada materi selanjutnya kakak-kakak ya. Siap Kak. Baik. Ini kesepakatan pembelajaran di mana pada seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Tiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpartisipasi penuh. 5, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Jadi itu salah satu kesepakatan pembelajaran kita kepada kakak-kakak semua. Dan kita masuk pada materi berikutnya adalah sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, ada kakak-kakak yang memberikan penguatan tentang materi kita tadi? Silakan Kak. Kak Suasani silakan. Kepada kakak-kakak, sebelum kita masuk pada materi berikutnya, ini ada kakak yang silakan. Ya, izin Kak Fasil. Boleh. Ini ada sedikit pertanyaan, barangkali mohon maaf kalau menyimpang dari materi. Kebetulan Ya. ini adalah pertemuan awal yang merupakan orientasi kita lah ini. Tangkaplah dulu perkenalan awal. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, kebetulan kan jadwal pelaksanaan PPKG kita ini kan sedikit ada perubahan dari jadwal. Ya. Kira-kira Kak Fasil, jadwal terbaru untuk pelaksanaan PKG ini seperti apa dia Kak Fasil? Kedua, ini terkait pembelajaran yang pertama tadi, di sana tadi ada materi tentang membuat video tadi ya. Nah, Ya. mungkin tadi batasnya kan kita gelombang 1 ini Kak Fasil kan, berarti kita tanggal 8 batasnya. Tentu di sini nanti barangkali mohon terus kerjasama yang baik. Barangkali kalau misalnya ada hal-hal lain yang mungkin nanti pada saat pelaksanaan atau perekaman, mohon izin Kak Fasil, apa boleh kami menghubungi Kak Fasil untuk meminta bagaimana proses bisa berjalan dengan baik. Demikian untuk sementara Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak. Tentang masalah perubahan jadwal kita diseminasi ini,
karena kendala kemarin jaringan, maka tentunya ada inilah yang semalam kita melakukan G-Meet awal, maka karena terkendala jaringan, maka inilah G-Meet awal kita atau pertemuan awal kita. Untuk pertemuan yang kedua kalinya, tentunya sudah saya sampaikan tadi kepada kakak-kakak untuk kita G-Meet sesuai apa yang saya sampaikan dalam jam 3. Tiba-tiba ada pertemuan kami Fasil gelombang 1 jam 3. Maka tentunya akan saya sampaikan nanti kepada kakak-kakak untuk bagaimana mencoba untuk merubah ataupun kita ambil kesepakatan pada jadwal atau kita mundurkan atau kita majukan. Itu yang ini. Masalah jadwalnya tentu pasti ada sedikit perubahan. Namun kalau ini sudah clear 2 kali kita G-Meet pada hari ini, maka seterusnya tetap jadwalnya sesuai kalender ataupun sesuai materi yang ada warna biru di LMS kakak-kakak. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah video tadi tentang mengunggah. Ya tentunya kita sambil koordinasi ya. Apa nanti yang kurang untuk cara mengunggahnya, ya tentunya kita akan bantu supaya bisa terupload. Jadi kira-kira begitu Kak Hulu. Ya Kak, Dengar, terima Kak? kasih. Ya. Ya, terima kasih Kak. Sedikit lagi terkait masalah jadwal, barangkali sudah paham. Namun di LMS kebetulan kan seperti hari ini, kami ingin masuk kan tidak bisa. Barangkali apakah itu kendala karena jadwal tersebut harusnya kemarin, atau memang takutnya besok lagi seperti hari ini kita menunggu terus harus dari link yang dikirim oleh Kak Fasil baru bisa masuk gitu. Mudah-mudahan kita akan coba ini nanti, saya akan berusaha nanti bagaimana, maka saya akan berusaha dan saya akan umumkan untuk lebih lanjut kepada kakak-kakak bagaimana. Tentunya kita akan berusaha supaya kita maksudnya lewat LMS masing-masing kakak-kakak, masing-masing peserta diseminasi. Jadi apabila ada kendala mungkin tidak bisa masuk, tentunya baru kita pakai opsi kedua untuk masuk lewat link Zoom. Jadi kira-kira begitu Kak. Terima kasih Kak, jelas. Ya. Ada lagi kakak-kakak? Baik, karena memang tidak ada lagi, maka kita masuk pada materi kedua.
Baik. Kakak-kakak kelihatan di situ kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Jelas Kak, modul 1.1 ini ya? Ya, modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, jelas kakak. Baik, ini salah satu atau materi kedua kita, modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya, serta keberpihakan pada murid. Untuk agenda kita pada hari ini, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kedua, analisis cerita. Kepada kakak-kakak sebelum ini, mari kita memberikan suatu pendapat ataupun penguatan mengapa ada refleksi dan apa arti refleksi. Kepada kakak-kakak dipersilahkan. Baik, refleksi ini adalah tahapan dari proses pembelajaran, di mana refleksi ini tahapan baik pada saat kita mau sebelum mulai, apa yang kita siapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Setelah itu baru kita masuk pada gerakan inti atau pembelajaran inti, dan terakhir. Sehingga itu namanya refleksi, artinya apa hal-hal yang kita sampaikan itu tetapi kurang efektif. Maka ada namanya refleksi diri, artinya setelah kita menyelesaikan materi kita, apa hal yang kurang, berupa namanya evaluasi. Ya, evaluasi di dalam pembelajaran PJOK untuk masuk kita, contohnya setiap hari Jumat, contohnya materi sepak bola, ya tentunya sudah ada persiapan awalnya sehingga tidak tercapai. Mungkin kita karena ada sesuatu, mungkin ada kendala ataupun hujan, maka berikutnya bagaimana cara supaya kita ada refleksi, ada evaluasi supaya ke depannya tidak akan, contohnya tidak akan terulang lagi hal-hal yang kurang efektif. Ya, ada evaluasi. Setiap pembelajaran yang kita jelaskan, yang kita sampaikan kepada anak-anak, kepada
peserta didik, tentunya ada namanya refleksi. Bahkan pun bisa juga dari siswa setiap pembelajaran itu ada namanya refleksi. Setelah selesai pembelajaran, ada namanya refleksi. Untuk pembelajaran berikutnya seperti ini, untuk ini, ruang diskusi. Contohnya, kita dari awalnya membuat diskusi, namun tiba-tiba pada saat kita masuk di dalam kelas, artinya tidak kita lakukan lagi diskusi, tetapi yang kita kasih adalah pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Maka itu satu hal yang menjadi sebuah refleksi kita. Ya. Berikut adalah setelah selesai namanya materi kita, maka ada namanya refleksi lagi, evaluasi. Yang artinya yang secara ininya, secara garis besarnya, apa hal-hal yang tidak baik pada saat kita menjelaskan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Maka itu namanya refleksi, ada refleksi. Sehingga yang kurang baik itu, sehingga ke depan di pertemuan berikutnya tidak terjadi lagi seperti itu. Itu. Kedua, apa refleksi? Itu tadi sudah saya katakan refleksi. Refleksi ini adalah suatu pemikiran dari awal, pertengahan, sampai akhir untuk bisa kita evaluasi. Ya. Apa hal-hal yang positif dan hal-hal yang kurang baik yang terjadi di dalam pembelajaran kita. Salah satu contoh seperti ribut anak-anak, cerewet, atau anak-anak keluar masuk. Nah, itu juga salah satu evaluasi di dalam pembelajaran kita. Berikut, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Itu kata Albert Einstein. Kedengaran ya? Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran kakak. Kedengaran. Baik. Terima kasih. Jadi itu salah satu pemikiran Albert. Artinya kita sebagai peserta atau kita sebagai bapak ibu guru, kita bertanya, karena tidak semua di dalam materi kita semua tahu. Kita bertanya bisa di teman sejawat, bisa teman seprofesi, dan lain-lain. Jadi itu salah satu kata penguatan yang diberikan kepada kita oleh Bapak Albert Einstein. Baik, sebelum saya melanjutkan materi ini, apabila ada kata penguatan yang diberikan oleh kakak-kakak, dipersilahkan. Gimana kakak-kakak? Atau menurut kakak-kakak tentang di materi kita tadi, materi refleksi dan apa refleksi? Karena di sini kita saling memberikan suatu pendapat di dalam bagaimana pembelajaran ini atau materi kita ini bisa terkupas dan tentunya bisa kita melaksanakan di dalam pembelajaran kita setiap kita masuk di dalam kelas. Bagaimana kakak-kakak? Baik, inilah namanya mengenal refleksi. Ada yang lebih konkretnya di dalam materi kita mengenal refleksi. Mengapa dan apa. Di sini ada tindakan seorang guru. Yang pertama, tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris,
memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Ini tadi tindakan rutin oleh kakak-kakak kepada peserta didik kita. Yang pertama, kita pada saat salah satu contoh kita mau praktekkan materi permainan sepak bola, maka otomatis kan siswa akan keluar dari lapangan dan kita akan membariskan. Dan sebelum kita membariskan mereka, kita mengabsen di dalam kelas. Boleh berbagai cara kita mengabsen, ada beberapa hal yang cara kita yang berbeda, ya. Ada bagaimana cara kita mengabsen, ada di sini tindakan refleksi lagi tadi yang di materi kita barusan. Jadi ini adalah salah satu tindakan reflektif, artinya secara menyeluruh, ya. Tindakan reflektif ini adalah tindakan menyeluruh yang di sini mengabsen dengan cara yang berbeda. Ini salah satu contoh bagaimana cara kita mengabsen secara berbeda. Ada langsung kita absen sebutkan satu persatu. Ada juga kita absen, kita tanya aja kepada pengurus kelas siapa yang tidak hadir. Tuh. Berikut adalah menyampaikan materi. Menyampaikan materi tentu di dalam pembelajaran kita PJOK ini, cara kita itulah namanya memodifikasi. Bisa juga memodifikasi di dalam sebuah materi, bisa juga memodifikasi lewat praktek. Di mana pada ini tindakan refleksinya adalah menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, tambahan alat bantu ini artinya salah satu sebelum kita masuk untuk mempraktekkan, bisa kita langsung menggerakkan di depan siswa. Salah satu contoh adalah bagaimana cara memukul servis. Memang di dalam sebuah sekolah belum tentu semuanya apa yang kita pelajari semua ada alat olahraganya. Tetapi ada namanya gerakan tanpa alat. Ya, gerakan tanpa alat artinya kita melakukan sebuah gerakan tanpa alat. Ya, seperti contoh adalah memukul servis. Memang tidak ada bola, tetapi kita akan berikan contoh di depan bahwa ini cara memukul bola, sekalipun bola volinya tidak ada. Maka itu bagian dari namanya materi tambahan, ya, materi tambahan ataupun cara kita bagaimana untuk bisa memodifikasi supaya bisa siswa itu lebih mengerti, lebih paham. Ya. Berikut meminta murid berbaris. Ya, artinya kalau kita di dalam ini, maka ada di sini meminta murid berbaris dengan cara menyaksikan. Artinya ada berbagai cara kita untuk bagaimana cara kita membariskan peserta didik. Selama ini kita bentuk barisan, kita suruh ketua kelas bariskan teman-temanmu, istirahatkan. Tapi itu juga boleh, tapi bagaimana cara kita untuk bisa membuat barisan itu menyenangkan, bisa berkumpul, bisa membentuk lingkaran, ya, bisa berdiri di belakang teman-temannya, satu di depan, satu di belakang, secara membelakangi teman-temannya, boleh. Ya, artinya baris ini bisa kita memodifikasi supaya siswa itu lebih menyenangkan. Kalau ada perubahan baru kan atau terobosan baru kan siswa akan lebih semangat. Oh ada ya, sama Bapak ini ada peningkatannya sekarang. Dari sisi membentuk barisan aja, membentuk kita aja pun dalam baris sudah ada perubahan. Jadi artinya tidak menonton dia. Ya, tidak menonton, artinya tidak menetap. Bergantung pada kita sebagai guru, bagaimana cara kita ini untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan menyenangkan. Berikut adalah memberikan kalimat instruksi. Ya, memberikan kalimat instruksi ini artinya boleh seperti kita, Dek, Nak, tolong ambil dulu itu, lalu bentuk barisan. Artinya seakan-akan tidak tersinggung apabila kita, Bapak Ibu menyuruh siswa tersebut, ya, atau tidak terbeban apabila kita suruh. Contohnya kita ambil bola. Bagaimana kalau kita suruh siswa yang tidak
berminat untuk bermain bola voli, tetapi kita suruh untuk mengambil bola di kantor ataupun di mana tempat menyimpan bola tersebut. Jadi artinya bagaimana cara kita itu supaya menyenangkan peserta didik tersebut. Berikut adalah memberikan kalimat atau instruksi dengan bahasa yang berbeda. Artinya tentu bergantung kepada kakak-kakak bagaimana cara bahasa yang lebih asik untuk didengar oleh peserta didik kita. Jadi itu salah satu tindakan seorang guru atau tindakan kita sebagai tenaga pendidik. Sebelum saya melanjutkan, tentunya silakan kakak-kakak untuk memberikan penguatan. Kepada kakak dipersilahkan. Artinya kita banyak ruang diskusinya, kakak-kakak. Halo kakak-kakak, dengar? Jelas Kak Fasil, jelas. Baik, kalau menurut kakak, bagaimana cara mengabsen yang baik? Yang menurut kakak di sekolah, yang kakak alami selama ini? Ya, sedikit dari sini Kak Fasil izin. Ya. Ya, terkait proses materi kita ini, sebenarnya kami ini masih ragu-ragu nih Kak Fasil. Kami kira kami standby untuk mendengarkan saja ini. Rupanya Kak Fasil menyampaikan bahwasanya ini adalah banyak diskusinya. Tentu di sini kita akan bertukar pikiran gitu, berbagi pengalaman satu sama lain. Di sekolah kita masih sehingga variasi dalam dan anak tertarik. Ya, halo kakak-kakak. Coba diulang tadi kakak-kakak, kurang jelas mungkin jaringan. Ini untuk Ya silakan, dengar suara saya kakak-kakak. Dengar Kak Fasil. Dari Kak Duru ada pendapatnya Kak Aliano? Atau yang mana Kak Aliano? Kak Fasil masih apa di sini Kak Fasil? Mohon maaf, nggak bisa saya kasih komentar, masih berjalan workshopnya, jadi agak Baik. ribut. Baik, Makanya tadi saya cek. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan Kak Immanuel Duru memberikan ini. Nggak mengerti saya dari tadi loh. Yang dibicarakan ini nggak ngerti dari tadi. Benar deh. Mungkin karena ngajar ya. Ya mungkin karena kakak tidak fokus. Dari saya Kak Fasil. Ya. Izin Pak Kak Fasil. Jujur kita memang sedikit paham, hanya saja karena ini saya baru gabung di kedua job kita ini. Jadi saya hanya mencoba untuk menyesuaikan diri dulu. Dan untuk persentase ini lumayan paham Pak Kak Fasil, karena berhubung juga kan modul ini kan sudah ada di dalam LSM kita. Hanya saja Kak Fasil ini karena baru perdana ikut job ini, apalagi langsung senior yang dampingi kita, jadi bukan nggak mau beri komentar Kak Fasil.
Jadi kayaknya masih banyak juga senior-senior kita di atas saya yang lebih berkompeten lah di bidang ini, Pak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Artinya itu tadi kakak-kakak, semuanya kita di sini adalah ini tidak ada apa namanya, semuanya kita apabila ada hal-hal yang kita sampaikan tentang ini, tentang materi kita, tentunya kepada kakak-kakak jauh lebih bagus. Kepada Kak Suasani dulu tadi, ini tadi materi Kak Suasani, artinya tentang bagaimana tindakan rutin kita sebagai guru, dan kedua adalah tindakan refleksi. Ada salah satu contoh di layar laptop kita adalah mengabsen. Ada tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi kembali ya. Mengabsen di dalam kelas ini ada berbagai versi Bapak Ibu. Yang pertama mungkin mengabsen secara berkeseluruhan, A sampai dari nomor 1 sampai berapa siswa. Yang kedua ada juga kita mengabsen lewat lewat kita tanya aja kepada pengurus kelas, atau dalam hal ini ketua kelas atau bedah sekretaris, apa saja siapa aja yang tidak hadir. Dan ada juga kita mengabsen langsung kita memandang ya siapa aja. Jadi itu salah satu, tapi siapa tahu selama ini bagaimana cara kakak-kakak untuk bisa atau melakukan mengabsen dengan baik. Bagaimana? Jadi itu ceritakan kepada kita kakak-kakak untuk bagaimana cara kakak mengabsen di sekolah. Halo Kak Suasani. Oke, udah siap. Ya, silakan Kak. Silakan Kak. Halo Kak, bagaimana cara kakak mengabsen di sekolah? Cara mengabsen di sekolah itu saya ambil absen saya absen. Itu cara saya. Oh, oke. Itu ya. Ada lagi Kak? Ada senior. Izin hasil. Kalau pengalaman saya di sekolah kami sebelumnya, saya menyapa anak-anak kita di kelas. Kemudian saya melihat beberapa ruangan dulu, apakah ada kursi yang kosong, dan baru kemudian saya minta sekretaris untuk meminta keterangan, siapa tahu ada anak-anak kita mungkin terlambat, mungkin di kamar mandi. Kemudian setelah muncul tanya jawab, baru saya ambil absen supaya data saya juga bahwa kita benar-benar masuk dalam ruangan untuk mengamati jumlah anak-anak kita di dalam kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Silakan Kak Aliano untuk memberikan pendapat atau penguatan. Oke, Kak Fasil, terima kasih dulu. Barangkali tadi nggak bisa saya kasih komentar lagi tip tadi, mungkin saya baru keluar nih dari ruangan. Mengenai tadi cara mengabsen itu ada beberapa variasi yang sering kita lakukan di sekolah kita di sini. Yang pertama itu kita mengabsen seperti biasa ya, dengan mengambil absen dan memanggil satu persatu sampai habis beberapa jumlah siswa yang di kelas itu. Ada juga yang kedua yang kami lakukan itu di sini, kami tanyakan kepada sekretaris atau ketua kelas siapa yang belum datang atau yang belum hadir pada saat itu yang kami kasih absen di absen itu sendiri, karena mengingat situasi dan kondisi waktu yang biasanya satu modul itu kita buat di sana ada sekitar dari pemanasan sampai pengabsen itu 10 menit. Jadi itu mengantisipasi waktu itu ya, kami buat saja siapa kira-kira yang belum datang atau yang belum hadir, kami langsung absen. Atau yang ketiga, kami menghitung dari jumlah siswa itu sendiri, berapa yang hadir. Tentunya dari dalam kegiatan PCO kan sering kita melakukan praktik itu, di barisan itu sudah terbentuk di sana berapa jumlah itu barisan paling belakang itu mengetahui berapa jumlah yang seharusnya yang ada dan berapa yang tidak ada. Jadi dari situ kita mengambil kesimpulan berapa orang yang tidak datang atau berapa orang yang memang sakit di sana atau izin. Jadi bisa cepat kita mengetahui beberapa orang yang memang benar-benar tidak datang pada saat itu. Jadi itu ada 3 hal yang sering kita lakukan di sini, bervariasi, tidak tetap itu, tergantung situasi dan kondisi
yang situasi harinya, contohnya atau di dalam kelas atau memang di luar kelas kita lakukan. Jadi itu sebagai contoh yang sudah pernah kita lakukan di sini, Pak Kak Fasil. Terima kasih. Nggak dengar Kak Fasil, udah kayaknya remote itu. Baik, terima kasih Kak untuk penguatannya. Jalan di situ Kak ya? Slide-nya. Masih tindakan seorang guru, masih yang tadi. Tindakan seorang guru. Ya, masih tindakan seorang guru. Belum bisa jalan Kak ya slide-nya. Jalan. Masih belum. Nah, ini baru Sudah? jalan. Baru jalan. Baik. Sudah Kak Fasil. Ini 7 karakteristik. 7 karakteristik. Ya. Baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang memberikan penguatan tentang bagaimana cara untuk mengabsen. Ada beberapa tadi yang menyampaikan dan kita lanjut pada materi kita selanjutnya. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Artinya di dalam mengajar ini 7 karakteristik yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran, di mana ada tadi 1 fokus pada tujuan. Artinya kita sebelum kita memasuki kelas atau ruangan, tentu ada tujuan tertentu yang kita sampaikan kepada siswa pada saat kita masuk. Berikut adalah menggunakan siklus monitoring. Artinya kita tidak membebaskan siswa begitu saja, tetapi kita memonitoring. Bahkan kita mendekat dengan tempat duduknya, kita mendatangi dia bagaimana, apa sudah dia dilakukan apa yang kita sampaikan atau tidak. Tentu artinya itulah salah satu namanya memonitoring ya. Berikut adalah evaluasi. Dalam pembelajaran itu ada evaluasi. Setelah kita memonitoring, ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang lebih. Artinya kita berikan pujian kepada peserta didik apabila apa yang kita sampaikan di materi itu dia mengerti, dia mengetahui dan memahami, maka itu wajib kita memberikan apresiasi kepada peserta didik kita supaya ke depannya dia lebih aktif dan begitu juga teman-temannya. Oh, dia bertanya, oh, kenapa Bapak ini memberikan suatu aplaus atau aplaus untuk yang kepada ini, kepada si A untuk ini. Kenapa? Sehingga dia bertanya kepada dirinya, ya. Begitu juga selanjutnya adalah mengecek kembali. Ya, artinya kita cek kembali setelah kita ini tadi kembali pada monitoring, evaluasi. Setelah itu ada namanya mengecek kembali. Kita cek tidak hanya sekali, tidak hanya ini sampai ya tentunya kita akan menjaga siswa di dalam kelas itu bagaimana cara kita. Tentunya banyak cara-cara kita, ada namanya cara seperti ruang diskusi, tanya jawab, atau pertanyaan pemantik, ataupun cara-cara Bapak Ibu yang bertujuan supaya siswa tersebut mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan. Berikut adalah menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Artinya, setiap penilaian kita ada namanya data atau bukti. Seperti contohnya artinya
Ya, sudah ada absen tersendiri oleh kita sebagai Bapak Ibu guru bahwa ini yang berperan aktif, ini yang sering aktif di dalam pembelajaran ini yang mampu, ini yang sedang, ini yang baru belajar, ini yang ini. Begitu juga di dalam sebuah praktek untuk melakukan sebuah, contohnya tadi, melakukan passing atas di dalam permainan bola voli. Artinya ada yang mahir, ada yang sedang, ada yang mungkin sama sekali tidak tahu. Tetapi yang tidak tahu ini kita akan spot, kita akan berikan semangat supaya dia bisa semangat. Minimal dia bisa melakukan, bisa gabung. Ya. Kadangkala ada siswa tidak mau sama sekali. Tetapi kalau ada siswa seperti itu, maka dia, kalau siapa tahu dia sakit. Siapa tahu dia sakit, tetapi jangan, kecuali kalau sakit parah. Kalau hanya sakit yang lain-lain, mungkin itu juga kita bisa, ya udah kita persilakan duduk di situ, tapi sambil menonton ya pembelajaran kita. Kalau di dalam praktek ya, tetapi kalau dalam kelas ya artinya semua keseluruhan tanpa terkecuali kalau memang parah izin pulang ke rumah. Berikut adalah selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Artinya di dalam ini ada welas asih, ini adalah pembelajaran di dalam sebuah ini semua kita, kalau kita mengartikan welas asih ini artinya senasib. Artinya yang ada di sini atau teman-teman ya atau sama dengan mereka sehingga mereka lebih aktif. Ya. Artinya itulah salah satu welas asih. Ya, artinya welas asih ini artinya sama dengan mereka. Kita anggap ya artinya kita biar lebih mereka mengerti bagaimana cara menjelaskan kepada mereka, bagaimana cara kita supaya mereka bisa mengerti. Ya, jadi itu salah satu namanya katakan senasib. Ya. Welas asih ini senasib. Artinya senasib kita satu ruangan, sama kita, tidak ada namanya kaya, tidak ada namanya miskin, tidak ada namanya ada segala macam, tidak, tetap semua di dalam pembelajaran PJOK ini tanpa dibeda-bedakan, ataupun tidak ada karena dia perempuan, karena dia laki-laki, karena dia bandel, tidak, semua sama. Artinya kita memberikan suatu penguatan agar bisa dia memahami, bisa dia mengerti, dan dia senang dengan pelajaran PJOK. Yang susahnya sekarang kan ada yang bandel-bandel, iya, bukan hanya di sekolah bapak-bapak, kakak-kakak, tetapi ini adalah setiap sekolah pasti ada, setiap kelas pasti ada, saya katakan. Ya, setiap kelas 1 pasti ada 1 atau 2 orang yang bandel di situ, segala macam. Tapi bagaimana cara kita untuk memberikan suatu penguatan ke mereka supaya bisa mengikuti pembelajaran kita. Ya. Berikut adalah, ya itu tadi salah satu adalah terbuka atau pola pikir yang terbuka, kita terbuka. Kita bagaimana cara kita menyampaikan supaya peserta didik kita itu senang dengan kita, itu paling utama. Berikut adalah melakukan tindakan selalu melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Ya, artinya pedagogi ini artinya secara berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Jadi pedagoginya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, kemampuan kita, ya, kemampuan kakak-kakak untuk mengelola pembelajaran bagaimana cara. Ya, kemampuan kita itu dituntut kita berdasarkan lewat atau aturan dari kementerian atau kurikulum yang berlaku. Ya. Itu juga seperti sekarang kan kurikulum merdeka, bagaimana caranya kita. Itu kita ikuti perkembangan. Berikut melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Itu salah satu kita kembangkan. Ya, teman sejawat ini teman kita guru, itu sudah saya jelaskan tadi, teman kita guru. Ada juga teman yang mungkin satu jurusan dengan kita di sekolah itu. Tetapi kalaupun tidak ada ya teman kita guru, mari kita berkolaborasi, mari kita tanya untuk atau berdiskusi supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Berikut adalah berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari.
Ini salah satu baca cerita berikut ini. Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Ini ada paling ini. Pertanyaan, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Sebelum kita masuk di situ, mari kita baca bersama, kita pahami bersama, kita teliti bersama. Kelihatan kakak-kakak? Kelihatan Kakak Fasil. Ya, baik. Jelas, Kak. Ya, silakan kita baca bersama. Di sini ada tujuannya, ya, ada tujuan pembelajaran. Pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Jadi ini sudah kita baca semua dan nanti ada pertanyaan, tentunya bisa dijawab. Nanti ada tugas di LMS, silahkan nanti dibuka. Ada tugas di situ, silahkan kita kerjakan. Silahkan kakak-kakak untuk mengerjakan dengan berikut. Ini adalah mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS, ya, dan sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Jadi ini sudah sampai kita ke ujung. Maka sebelum kita sampai ke ujung atau sebelum kita mengakhiri materi kita ini, tentunya apabila ada penguatan dari kakak-kakak dipersilahkan. Oke, Kak Fasil, terima kasih dulu kesempatan yang diberikan kepada kami peserta diseminasi PJOK khususnya di Kabupaten Selatan. Barangkali ini bukan penguatan, tetapi ini hanya sebagai berbagi sedikit pemahaman yang mulai dari pembelajaran awal sampai terakhir, ya. Tapi hanya di sana tadi saya mengambil di bagian tengahnya mengenai refleksi. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya refleksi itu adalah cerminan, ya, cerminan. Ibaratkan cermin, ibaratnya ke belakang, mundur ke belakang, ya, proses kegiatan atau apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya itu, apakah bisa kita evaluasi atau kita teruskan. Itu tidak secara spontan, itu perlu proses untuk lebih memantapkan bagaimana perkembangan menunjang, ya, melihat daripada tujuan daripada pembelajaran atau topik yang pelajaran yang kita asuh di dalam kelas, ya. Jadi itu, ya, jadi perlu kita satu pemahaman menurut saya di sana adalah bahwasanya refleksi itu sebagai cerminan, ya, untuk mengukur daripada proses kegiatan yang sudah kita lakukan menurut saya. Yang kedua, Kak Fasil, tadi mengenai yang data tadi 7 karakteristik daripada ya. Nah, tadi ada yang perlu saya tanya di sana, Kak Fasil. Di dalam penilaian itu kan tadi Kak Fasil menyampaikan ke kami bahwasanya menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan berbagai peningkatan praktik yang dilakukan. Nah, yang saya tanyakan di sana kan di dalam kegiatan khususnya kita mata pelajaran PJOK,
Kan kemungkinan besar itu agak lain dengan seperti jurusan matematika atau eksat itu contohnya kan agak lain. Kita kan ada beberapa cara untuk memberikan penilaian seperti contohnya mungkin hasil dari prakteknya, motoriknya, atau tekniknya di sana mungkin ya. Tetapi dalam penilaian yang lain seperti contohnya sesuai dengan di Kormer ya, yang pernah saya dengar kalau nggak salah, yang paling utama itulah masalah sikapnya dulu. Ya masalah akhlaknya dulu, itu yang diutamakan. Walaupun nanti itu yang membantu dari memberikan penilaian yang lain dari nilai-nilai dari proses kegiatan mengajarnya. Mungkin ada beberapa asesmen yang kita lakukan, mungkin dari keaktifan daripada seorang peserta didik, atau daripada yang lain-lainnya mungkin ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pedagogi tadi itu, ya menurut saya itu bisa saya ambil kesimpulan dari penyampaian Kak Fasil tadi, artinya pedagogi ini artinya merupakan sebuah keterampilan atau pengetahuan yang memang wajib dimiliki oleh setiap pengajar itu, ya, untuk bisa ditransfer kepada peserta didiknya, ya sesuai dengan keterampilannya itu maksudnya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Kak Fasil, bagaimana lebih validnya kira-kira untuk mengambil suatu data itu di dalam kelas supaya hasilnya lebih maksimal. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Fasil. Baik, terima kasih atas penguatan atau pertimbangan bahkan masukan. Tentunya di dalam apa yang disampaikan oleh Kak Duru tadi, Kak Aliano Duru, tentu ini adalah masalah sikap dan masalah sikap yang diutamakan, dan sesuai apa yang saya jelaskan di sini adalah tentang masalah menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan betul. Yang pertama di sini artinya tadi bagaimana cara pula kakak-kakak ataupun peserta didik untuk melakukan contohnya melakukan gerakan passing bawah kalau tidak hadir di dalam praktek, maka itu sudah menjadi nilai sikapnya sudah ada, artinya sudah nurut untuk melakukan ataupun untuk ikut mempraktekkan, maka itu sikap sudah terbaca ke kita, terbaca kepada kakak-kakak bahwa si A ini artinya dia nurut. Itu. Yang kedua, masalah pembuktian tadi, masalah gerakannya, artinya bisa nggak, yang saya maksudkan tadi adalah ada yang tahu bermain bola voli, ada juga yang tidak tahu. Salah satu contoh adalah perempuan, kadangkala sering terjadi ke kita bahwa bola voli ini katakan macam milik laki-laki saja, ya 75%. Tetapi itu salah satu adalah fakta. Tetapi ini sekarang kita merubah paradigma, artinya bukan hanya milik laki-laki saja atau peserta atau siswa laki-laki, tetapi milik perempuan atau siswa perempuan juga yang ini. Tetapi kita mengajari dia. Tapi bagaimana cara supaya dia itu mampu ada antusias yang mengikuti. Tetapi pada saat kita sudah melaksanakan dan dia mempraktekkan, maka apa memang itu dia mampu atau tidak? Ada kita bisa menilai bahwa dia itu serius atau tidak dari caranya bergerak saja. Maka itu salah satu kita menilai, kita catat bahwa si A ini adalah dia mampu untuk melakukan passing atas. Karena ada beberapa penilaian itu kakak-kakak, ada penilaian sikap, ya. Itu yang utama kakak. Benar yang dibilang kakak dulu tadi adalah penilaian sikap, ya. Baru namanya penilaian keterampilan, ya.
Ada keterampilan dia terampil di dalam hal seperti itu, ada beberapa hal keterampilan ini kakak-kakak. Ya. Ya mungkin dia hebat di volleyball, tetapi di tenis meja belum tentu dia hebat. Tetapi kan tentunya ada nanti pada saat penilaian final, maka ada penjumlahan nilai, sehingga dibagi beberapa. Tentunya kakak-kakak sudah kita pahami hal demikian. Jadi itulah kakak, kita setuju apa yang kakak sampaikan tadi tentang hal itu, tetap sikap yang diutamakan dulu, baru namanya keterampilan. Demikian kakak-kakak, apabila ada lagi dipersilakan kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kalau memang ini sudah tidak ada lagi yang disampaikan oleh kakak-kakak, tentunya sudah sampai kita ke ujung acara. Di ujung virtual ini, kita adalah awal tadi. Ini adalah diseminasi PKG PJOK Sumut kelas 1 Nia Selatan. Maka kita akhiri, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita atau pembelajaran kita pada hari ini, sebanyak kepada kakak-kakak sekalian supaya open kameranya, ya. Dan jangan lupa kakak-kakak berselancarlah di LMS, karena ada tugas-tugas kakak-kakak, ada tugas-tugas kita yang kita kerjakan di LMS. Apabila kakak-kakak mungkin tidak ini cara mengunggahnya, maka kita bisa koordinasi. Jadi itu kakak-kakak, dan sebelum kita mengakhiri ini, sebaiknya kita berdoa yang dipandu langsung kakak Suasani. Kepada kakak dipersilakan untuk menutup dan membawa kita dalam doa. Baik, karena memang ini, maka dipersilakan kepada Kak Immanuel untuk menutup dan membawa kita ke dalam doa. Baik Kak Fasil, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih buat kegiatan hari ini dalam pertemuan PJOK Sumut Kabupaten Nia Selatan. Semoga materi yang telah kami dapatkan hari ini Tuhan Engkau berkati dan Engkau sertai bagi kami, dan kami dapat melaksanakannya dan diimplementasikan kepada siswa-siswa kami di tempat kami mengajar. Berkati juga fasilitator kami, Pak Berangkat dalam Benua. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai keluarga, beri kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga sesi minggu depan atau minggu ini Tuhan memberi kami kesempatan dan cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus syukur. Amin. Baik. Jam berapa kita zoom lagi nih? Terima kasih kepada kakak-kakak, kepada Kak Immanuel membawa ke dalam doa, dan kepada kakak sebelum saya matikan rekaman, sebaiknya silakan foto kita. Siapa yang bisa mengambil foto kita sebelum saya matikan rekaman? Kak Aliano bisa Kak ya? Bisa Kak, tapi beberapa yang teman yang lain nggak terbuka kameranya di sini. Hanya Kak Fasil sama saya yang terbuka kamera di sini. Kalau bisa Bapak Ibu kakak-kakak yang lain open kamera. Udah? Atau udah open mungkin semua? jaringan di sini. Mungkin jaringan ya, nggak nampak semua. Jaringan Ya. mungkin. Ya.
Kak Ilman Halawa belum open sama Kak Lestari. Di sini sudah. Udah Oke, open Kak ya. Lestari. Kak Lestari. Ya, kalau bisa open kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kak, Udah. sudah, Kak. Layarnya lagi bagaimana? Nih. Oke. Seperti ini atau seperti ini, mana yang bagus? Kakak-kakak. Oh ini. Sudah Kak? Sudah, Kak, sudah, Kak. Sudah. Baik. Terima kasih dan saya akan matikan dulu rekaman dan jangan kita keluar setelah ini, nanti ada pembahasan lagi. Demikian kepada kakak, saya matikan kameranya dulu Kak. Rekamannya, saya matikan rekamannya kakak.